Dia mengasihi Yang ketiga, boleh sambil main handphone. Dan yang terakhir, boleh sambil ngobrol. Siap? Kita mulai ya ibadahnya. Lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan pokok pertahanan. Allahku yang kupercayai, sungguh dialah yang akan melepaskan kau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundukkan kau di bawah sayapnya, kau berlindung kesetiaannya, ia lapis dan penggertanmu. Kau tak usah takut terhadap kedahsyatannya malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gunung, terhadap penyakit menular yang mengamuk di untuk petang. Oleh 1.000 orang dapat di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat berteduhkanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan ulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga kau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan teranduk kepada batu. Singa dan ular tentu akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular lainnya. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Aku akan meluputkannya, aku akan memuliakannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya, aku akan memuliakannya, dengan panjang umur akan mengenyangkan dia dan akan memberikan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Oke, tetap semangat, kita harus memuji Tuhan Yesus. Adik-adik, sebelum mulai ibadah sekolah minggu, Kakak Lili undang adik-adik semuanya yang di rumah dimanapun yang saat ini berada. Kita mau satukan hati, kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih buat pimpinanmu, penyertaanmu di sepanjang malam ya Tuhan. Hingga pagi hari ini ya Bapak. Jika sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Kau pimpin kami, kau bimbing kami. Semoga apa yang telah kami dengarkan, apa yang telah kakak guru sekolah minggu kami berikan boleh bermanfaat bagi kami. Dan boleh menjadi rema untuk kami semua. Terima kasih Bapak, kami siap ya Tuhan Yesus memulai ibadah sekolah minggu kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari adik-adik, kali undang adik-adik semuanya. Kita mau angkat pujian Bapakku datang padamu. Siapkan hatinya. Tidak ada lagi pegang barang di tangannya. Kita mau fokuskan hati kita sama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan. Sama-sama lagi dengan sungguh-sungguh katakan, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setia. Katakan sama-sama pagi hari. Katakan Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur
Biarlah pujian kami pagi hari ini ya Bapa, boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Jika sebentar lagi ya Tuhan kami mau memuji dan menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Turunkan api Roh Kudus-Mu atas kami ya Tuhan, sehingga kami boleh menari dan memuji Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami siap menari buat Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Ayo adik-adik di rumah masih bersuka cita enggak? Masih dong. Masih kakak-kakak, adik-adik semua masih bersuka cita? Masih. Oke, beri kemuliaan buat Tuhan yang paling luar biasa. Nah, adik-adik di rumah semuanya ayo kita bangkit berdiri. Gak ada yang malas-malasan, gak ada yang duduk apalagi tiduran. Semua bangkit berdiri ya. Oke, kita mau angkat lagu I Say L-O-V-E. Oke, semua bikin gerakannya ya. Pakai jari dulu, oke? Harus penuh dengan semangat dan sukacita. Kita angkat pujiannya sama-sama ya. I say L, I say L-O, L-O-V, L-O-V-E. Sekali lagi. I say L, I say L-O, L-O-V, L-O-V-E. Everybody needs the Lord, L-O-V-E. Everybody needs the Lord, L-O-V-E. Everybody needs the Lord, L-O-V-E. Everybody needs the Lord. Kita ulang sekali lagi tapi pakai tubuh. I said L-O. Sekali lagi. L-O-V, L-O-V-E. I say L-O, L-O-V, L-O-V-E. Everybody needs the Lord, L-O-V-E. Everybody needs the Lord, L-O-V-E. Everybody needs the Lord, L-O-V-E. Everybody needs the Lord. Lebih semangat lagi ya, pakai jari aja. I say L-O, L-O-V, L-O-V-E. Lebih suka cita. I say L-O, L-O-V, L-O-V-E. Semangat. Everybody needs the Lord, L-O-V-E. Everybody needs the Lord, L-O-V-E. Everybody needs the Lord, L-O-V-E. Everybody needs the Lord. Beri kemuliaan buat Tuhan. Nah, adik-adik di rumah masih bersuka cita? Masih enggak ya? Masih dong. Kaina mau dengar tepuk Yesusnya yuk. Kita sama-sama tepuk Yesus ya. 2, 3 ya. Tepuk Yesus. Yes. Yesus. Yes. Oke, kita mau nyanyi happy ya. Happy ye. Semuanya harus bikin gerakannya. Oke, harus lebih bersuka cita lagi. Kita mau angkat lagu happy ya. Happy ye. Ayo adik-adik di rumah semuanya tepuk tangan dulu yuk. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadikan
siapa yang punya kasih yang sangat besar untuk teman-teman semuanya dan juga untuk Tuhan Yesus? Oke, kita mau angkat lagu kasih. Semua bikin gerakannya ya. Oke. merasakan sukacita, boleh lagi lambaikan tangannya. Oke, kasih tepuk tangan yang manis untuk Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang di rumah boleh dipersilakan duduk kembali. Oke, kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau katakan how I love you Lord sama Tuhan Yesus adik-adik. Yuk tundukkan kepalanya, angkat tangannya, kita mau nyatakan sama-sama lagu ini. How I love you Lord, I love you Lord, with all of my heart, I love you Lord, how I love you Lord, I love you Lord,
ketemu lagi dengan Kania. Nah, hari ini Kania mau ajak teman Kania untuk cerita bareng sama adik-adik semua. Namanya Shalom. Nah, kita panggil Shalom sama-sama yuk. Shalom, Shalom. Hai. Yuk Shalom, kenalin diri dulu sama adik-adik yang lagi nonton. Halo teman-teman, nama saya Shalom. Nah, Shalom, kita mau cerita tentang seorang nabi. Namanya Nabi Elia. Shalom pernah dengar nama Nabi Elia belum? Belum pernah Kak. Masa sih? Padahal aku sering cerita loh sama Shalom. Lupa kali ya? Kayaknya lupa. Oke. Nah, kita mau cerita tentang Nabi Elia pada zaman Nabi Elia masih hidup. Nah, Nabi Elia dulu tinggal di sebuah daerah. Namanya, tahu nggak Shalom apa? Nggak tahu Kak. Nggak tahu, yang pasti bukan di Bekasi ya adik-adik. Shalom, kalau misalnya pernah dengar ada sebuah negara namanya Israel. Pernah dengar nggak? Pernah Kak. Nah, dulu Nabi Elia tinggalnya di sana. Nabi Elia hidup di Israel. Pada zaman Nabi Elia ada seorang raja, tapi rajanya jahat. Namanya adalah Raja Ahab. Siapa namanya? Raja Ahab. Nah, Raja Ahab itu nggak suka sama Tuhan. Dan Raja Ahab itu malah menyembah nabi-nabi yang nggak jelas. Terus juga dia menyembah Baal, bukan menyembah Tuhan Allah. Makanya pada zaman Raja Ahab memimpin, terjadi kekeringan di Israel. Karena Tuhan marah, Tuhan nggak suka. Pada masa itu, karena kekeringan, terus tumbuh-tumbuhan nggak bisa tumbuh, nggak ada airnya. Akhirnya menyebabkan banyak hewan-hewan juga pada mati kelaparan. Dan bencana kelaparan nggak cuma pada hewan, tapi pada orang-orang yang tinggal di Israel pada zaman itu juga mengalami kelaparan. Kasian ya mereka. Iya Kak, kasihan banget lah. Nggak makan, terus mereka juga susah. Nah, akhirnya Tuhan itu mengutus Elia untuk ketemu sama raja, siapa tadi namanya? Raja Ahab. Iya, mengutus Elia untuk ketemu sama Raja Ahab. Nah, Elia datang ke kerajaan dan bertemu dengan Raja Ahab. Di situ Raja Ahab langsung gak suka sama Elia karena Elia adalah pengikut Tuhan. Pada saat Elia datang, Raja Ahab langsung nanya, "Ngapain kamu kesini?" Wah, dimarahin Elianya. Nah, pada saat itu Elia mau menyampaikan pesan Tuhan. Tuhan bicara sama Elia, Tuhan menyampaikan bahwa Tuhan ingin menunjukkan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang benar. Tuhan Allah adalah Tuhan yang sesungguhnya, bukan Baal yang selama ini disembah sama Raja Ahab. Nah, tahu nggak Shalom gimana caranya? Gimana Kak caranya? Nah, pada masa itu Raja Ahab dan Nabi Elia mau bertanding nih ceritanya. Nah, si Nabi Elia itu meminta Raja Ahab untuk mengumpulkan semua nabi-nabi palsunya. Kemudian mereka mau berkumpul di Gunung Karmel. Gunung apa? Gunung Karamel. Bukan, Gunung Karmel. Gunung apa? Gunung Karmel. Gunung Karmel, bukan Gunung Karamel ya adik-adik. Nah, si Nabi Elia minta untuk seluruh nabi-nabi palsu yang dimiliki oleh si raja untuk berkumpul di Gunung Karmel. Nah, waktu itu jumlah nabi-nabi palsunya ada ratusan, ada banyak sekali. Akhirnya mereka ketemu dan kumpul di Gunung Karmel. Nah, di situ dijelasin sama Elia bahwa nanti mereka akan membuat satu mezbah untuk menyembah Tuhan Allah dan satu lagi mezbah untuk menyembah Baal. Nah, nanti Elia akan mempersembahkan satu lembu jantan di mezbah untuk Tuhan, sedangkan nabi-nabi palsu nanti akan kasih satu lembu jantan untuk menyembah Raja Baal. Iya, buat menyembah Tuhan Baalnya mereka ya. Nah, habis itu yang mulai pertama adalah nabi-nabi palsu. Mereka banyak jumlahnya. Ada yang
bernyanyi, ada yang menari, ada yang menyerukan dan menyembah Tuhan. Tapi nggak ada yang terjadi. Mezbahnya nggak terbakar. Padahal harusnya kalau misalnya mereka menyembah Tuhan yang benar, pada saat mereka memuji dan menyembah, mezbahnya itu akan terbakar. Tapi nggak terjadi apa-apa. Mereka bernyanyi lebih kencang, mereka menyembah lebih kencang lagi, menari terus, bahkan sampai menyakiti diri mereka sendiri, sampai berdarah-darah. Serem ya? Serem, Kak. Ih, tapi tetap Tuhan nggak kasih apinya, karena yang dia sembah itu Baal, bukan Tuhan yang sesungguhnya. Nah, pada saat gilirannya Elia, Elia bawa lembu jantannya ke mezbah, kemudian tahu nggak Shalom? Dia siram airnya. Nah, pada saat dia siram airnya, kira-kira api bisa nyala nggak kalau ada air? Gak bisa lah, Kak. Nggak bisa ya harusnya. Tapi Elia pintar. Justru di situ dia mau menunjukkan bahwa Tuhan yang selama ini dia sembah adalah Tuhan yang sesungguhnya. Nah, jadi Elia mulai tuh memuji, menyembah Tuhan dan juga berdoa di sana. Pada saat Elia memuji, menyembah Tuhan di mezbah yang sudah diletakkan lembu jantan dan juga diletakkan air, disirami air, gak lama setelah itu langsung ada api keluar dari situ. Tandanya apa, Shalom? Berarti Tuhan Nabi Elia Tuhan yang benar dong. Betul banget, Nabi yang Nabi Elia lakukan selama ini ternyata terbukti bahwa Tuhan Allah adalah Tuhan yang sesungguhnya. Pada saat itu seluruh bangsa Israel melihat, dan nabi-nabi palsu itu pun menyadari bahwa mereka selama ini itu salah. Bangsa Israel pun akhirnya percaya sama Elia bahwa Tuhan Allah adalah Tuhan yang benar. Nah, adik-adik, kalau kita sekarang saat ini lagi nonton YouTube nih, lagi nontonin Kania di sini, yuk kita jangan sampai seperti Raja Ahab. Jangan sampai Tuhan murka sama kita, Tuhan marah sama kelakuan kita. Kita mungkin saat ini nggak sadar bahwa kita menyembah gadget, suka mainan handphone, kemudian kita menyembah kartun, lebih suka nonton kartun daripada ikut ibadah, daripada ikut sekolah minggu. Shalom, kayak gitu nggak? Kadang sih, Kak. Nah, mulai sekarang harus rajin ikut sekolah minggu, oke? Oke, Kak. Harus rajin untuk baca firman, oke? Oke, Kak. Nah, kalau kita rajin baca firman, kita tahu bahwa Tuhan itu ajaib, Tuhan itu penuh dengan mujizat. Hal-hal yang tidak bisa dilihat mata, itu bisa Tuhan sediakan buat kita. Oleh karena itu, yuk sama-sama stop dan kurangin mainan handphone. Stop dan kurangin nonton TV. Stop dan kurangin nonton K-pop. Nah, kita harus lebih sering untuk baca firman, kemudian rajin untuk ikut sekolah minggu, baik di YouTube maupun di Zoom. Oke adik-adik, kita janji ya, kita janji sama diri kita sendiri dan juga sama Tuhan Yesus bahwa kedepannya kita mau jadi anak-anak yang lebih taat sama Tuhan. Dan kita mau mencontoh Nabi Elia. Biar bagaimanapun orang membenci dia, bahkan rajanya sendiri pun gak suka sama dia, tapi dia tetap teguh sama imannya, mempercayai bahwa Tuhan Allah adalah Tuhan yang benar. Oke? Yeay! Nah, sebelum mengakhiri firman ini, kakak mau ada satu ayat hafalan, yaitu dari Yesaya 43 ayat 18 dan 19. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Jangan lupa dihafalin ya adik-adik. Shalom juga jangan lupa dihafalin ya ayat hafalannya. Iya, Kak. Oke,
Nah, adik-adik, sekian firman Tuhan di hari ini. Terima kasih buat adik-adik yang sudah mendengarkan dengan baik dari awal sampai dengan akhir. Yuk sama-sama kita lebih rajin untuk baca firman Tuhan. Dah, sampai jumpa. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang paling dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Lindungi dan berkatilah pemimpin bangsa kami. Damai sejahtera-Mu turun ke atas bangsa kami Indonesia. Kami berdoa supaya pandemi COVID-19 segera berlalu. Berikan kekuatan dan kesehatan bagi kami semua. Berkatilah anak-anak sekolah, berkatilah semua kepintaran dan kepandaian. Berkatilah gerejamu, berkatilah Bapak Gembala Pendeta Andi Markus, berkatilah semua jemaatmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mari anak-anakku, buka hatimu, angkat kedua tanganmu ya. Terimalah berkat surgawi, berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa dalam Anak Tunggal Yesus Kristus Tuhan memberkati engkau, menyinari engkau dan diperhadapkan wajahnya kepadamu dengan masa depan yang penuh dengan harapan mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan